Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan Islam sehingga kita diberikan kesehatan seperti sekarang ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama Ana Naura Nazifah, Ana dari kelas 5 MAKJ. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Ana untuk menyampaikan resum dari 5 materi dalam rangka Harokat Akhir Ramadan atau Haram 1442 Hijriah. Untuk judul materi pertama, yakni praktikum ibadah pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan jenazah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Artinya, tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Hukum mengurus jenazah bagi seorang muslim ialah fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah ini berarti jika sudah ada orang yang melakukannya, maka kewajiban telah gugur bagi orang lain. Dalam kepengurusan jenazah ini sangat dianjurkan kepada keluarga jenazah untuk mengurusi jenazah seperti suami, istri, atau anaknya. Mereka berhak dalam mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan jenazah. Adapun kewajiban kita dalam kepengurusan jenazah ialah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yang mana jika sudah ada orang yang mengerjakannya, maka telah gugur kewajiban orang lain untuk mengerjakannya. Itu wajib untuk dimandikan, kecuali jika dia meninggalnya dalam keadaan perang. Adapun syarat-syarat memandikan jenazah ialah Islam, berakal, amanah, alim, dan juga merahasiakan. Kemudian mengafani jenazah, yakni menutup seluruh badan mayat tersebut meskipun dengan satu baju. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Jumlah kain yang dianjurkan untuk laki-laki yaitu 3 helai, dan untuk perempuan 5 helai. Dan kain yang dianjurkan untuk mengkafani ini yaitu kain berwarna putih, suci, bagus, dan juga bisa menutupi seluruh badannya. Selanjutnya, menyolati jenazah. Hukum menyolati jenazah ini fardu kifayah. Adapun perbedaan sholat jenazah dengan sholat fardu ialah sholat jenazah itu tidak terikat waktu. Adapun syarat-syarat menyolatkan jenazah ialah badannya suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah, di mana hukum menguburkan jenazah ialah fardu kifayah. Penguburan jenazah boleh dilakukan di malam hari jika jenazahnya sudah disolatkan.
Pada judul pertama ini, Ana tidak hanya menyampaikan materi, melainkan Ana juga ingin mempraktekkan salah satu dari poin pengurusan jenazah, yakni menyolatkan jenazah perempuan. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Materi kedua, yakni dengan judul Praktikum Ibadah, Toharoh, Wudhu, Mandi Besar, dan Tayamum. Untuk poin yang pertama yaitu Toharoh. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Toharoh merupakan kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Adapun alat-alat yang digunakan untuk toharoh ialah air, debu, dan juga alat-alat yang dapat menyerap kotoran seperti batu yang khusus yang bisa membersihkan najis dan juga bisa dipakai untuk beristinja. Poin kedua yaitu hadas dan najis. Hadas sendiri memiliki arti keadaan yang tidak suci pada seseorang dan menyebabkan tidak bisa sholat. Sedangkan najis ialah kotoran yang menyebabkan tidak bisa sholat. Hadas terbagi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan najis itu ada 3 macam, najis ringan, sedang, dan juga najis berat. Poin ketiga yakni wudhu. Wudhu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang khusus di 4 anggota badan, yaitu kedua tangan, wajah, kepala, dan kedua kaki. Rukun wudhu ialah sebagai berikut: niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Dan poin terakhir ialah tayamum. Tayamum adalah salah satu bentuk dari toharoh yang bisa dijadikan sebagai pengganti wudhu apabila dalam keadaan kondisi tertentu. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya tayamum adalah sebagai berikut: tidak ada air, letak air yang sangat jauh, bahayanya jika mendapatkan air, cuaca yang sangat dingin, dan yang terakhir, adanya penyakit yang memang tidak bisa terkena air. Dan poin terakhir yakni mandi besar atau mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib ialah mandi atau menuangkan air ke seluruh anggota badan
dengan tata cara yang telah ditentukan untuk menghilangkan hadas besar. Poin ketiga, yakni dengan judul Sirah Nabawiyah Ramadan di zaman Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah atau As-Sirah An-Nabawiyah memiliki istilah syar'i, yakni ilmu yang kompeten yang mengumpulkan apa yang diterima dari fakta-fakta sejarah kehidupan Rasulullah SAW secara komprehensif dari sifat-sifatnya, etika, dan juga moral. Adapun tujuan atau manfaat kita mempelajari Sirah Nabawiyah, yakni kita dapat mengenal tentang pribadi Rasulullah SAW, seperti suka duka kehidupan Rasulullah SAW, kesabaran Rasulullah dalam menjalani hidupnya, dan lain sebagainya. Materi yang keempat, training motivation. Motivasi dan disiplin itu sebenarnya hampir sama, dan itu adalah sebuah prinsip. Tidak ada orang besar di dunia ini yang hidupnya tanpa disiplin, seperti para kiai. Mereka dalam mencari ilmu dan keberkahan, mereka selalu disiplin dalam menjalankan qiyamul lail, berzikir, dan juga beribadah. Tidak ada orang besar di dunia ini yang hidupnya tanpa keyakinan dan juga tanpa kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa. Ketika suatu hari nanti kita ingin menjadi pemimpin, tidak perlu untuk mencari haibah, cukup jaga diri, dan itu akan mengarahkan hati orang lain dan mata orang lain untuk melihat kita. Kita juga perlu meninggikan motivasi dalam diri kita dengan self-support, karena self-support merupakan kunci dari motivasi diri. Motivasi itu tidak sekedar kata-kata dan juga ucapan dari orang lain, melainkan riwayat dan sejarah pada diri sendiri, serta orang tua dan juga figur hidup kita. Cara lain untuk memotivasi diri adalah dengan melakukan perubahan, sadar akan perubahan tersebut, dan tahu akan posisi. Jangan memotivasi orang lain jika diri kita sendiri belum ada motivasi, serta perbanyaklah bersyukur dalam hidup ini. Materi yang kelima, yakni dengan judul isu-isu kontemporer, faham liberal, sekuler, kapitalis, ormas Islam, aliran keagamaan, aliran sesat, dan LGBT. Aliran sesat, liberalisme, LGBT, dan lain-lain sebagainya itu terjadi karena adanya perang pikiran dan penyimpangan fakta, di mana perang pikiran ini lebih kejam daripada perang fisik, dan perang pemikiran ini akan terjadi selama hidup kita, dan penyimpangan fakta dengan cara yang halus akan merubah kebenaran menjadi kesalahan. Demikianlah materi dan praktek yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.